semuanya, kembali lagi dengan saya Agnes Ladisa Manala Sayo. Langsung saja hari ini saya akan membuat kontrol double acting cylinder maju mundur secara kontinu menggunakan limit switch. Nah, langsung saja di sini barang-barang yang kita perlukan yaitu electrical connection sebesar 24 volt dan 0 volt. Nah, setelah itu kita perlukan switch sebanyak 4. Nanti duanya akan kita gunakan sebagai limit switch dan duanya lagi sebagai switch. Nah, setelah itu kita butuhkan push button. Kita gunakan satu push button saja. Lalu kita butuhkan 2 relay. Lalu kita butuhkan 2 valve solenoid. Nah, kalau sudah seperti ini langsung saja kita rapikan agar terlihat bagus ya. Nah, di sini kita letakkan push buttonnya, lalu satu buah switch di bawahnya dan dilanjut dengan relay. Nah, kita minggirkan terlebih dahulu ya agar tersusun dengan rapi. Di sini kita lanjut dengan switchnya, lalu di bawahnya relay. Nah, setelah itu di sampingnya switch juga, lalu disusul dengan relay di bawahnya. Lanjut dengan switch, lalu di bawahnya disusul dengan valve solenoid, dan sebelahnya juga sama ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita hubungkan terlebih dahulu. Kita hubungkan switchnya ke konektor 24 volt. Nah, kalau sudah tersambung seperti ini, kita sambungkan bagian bawahnya push button dengan limit switchnya, lalu limit switchnya ke relay, relaynya ke konektor 0 volt. Nah, kalau sudah terhubung ini kita rapikan lagi. Nah, sama juga ya, relay dan valve solenoidnya kita hubungkan ke konektor 0 voltnya. Nah, kalau sudah terhubung seperti ini, jangan lupa untuk menambahkan label ya pada setiap komponen-komponennya. Nah, pada push button ini kita beri label S1. Lalu pada bagian sini kita buat limit switch yaitu LS2. Nah, pada limit switch 1 yaitu pada bagian bawah push buttonnya. Jadi kita labelkan LS1. Pada bagian sini kita buat labelnya R1, lalu R2, lalu pada relaynya kita beri R1, relay 2 nya juga R2, pada valve solenoidnya kita labelkan sol 1 dan sol 2. Nah, kalau sudah seperti ini bisa langsung kita buat ke bagian pneumatiknya. Di sini kita perlukan double acting cylinder. Kita cari terlebih dahulu double acting cylindernya. Nah, sudah ketemu. Lanjut di bawahnya kita butuhkan 2 one way flow control. Nah, kita letakkan 2. Di sini kita rotasi terlebih dahulu sebesar 90 derajat. Nah, kalau sudah, di sini kita ubah terlebih dahulu. Opening levelnya kita buat 50%.
bagian kanan juga kita buat sebesar 50%. Nah, kalau udah, kita cari katup 5/2, lalu disusul dengan kompresor. Nah, kalau sudah seperti ini, kita hubungkan terlebih dahulu. Ini ke kaki 2 dan kompresor di kaki 1. Nah, agar anginnya tidak keluar, kita tutup bagian kaki 3 dan kaki 5. Kita gunakan terminator yang berbentuk seperti ini. Sama juga dengan nomor 5, terminatornya sama. Nah, karena limit switch di bagian sini sudah dilabelkan, maka kita harus melabel juga bagian silindernya. Nah, caranya kita tekan 2, lalu kita pencet edit labels, kita ketik LS1 dan LS2. Nah, LS1 kita positionnya 0 aja, lalu pada LS2 kita masukkan 100. Nah, kalau sudah, kita oke. Kita rapikan di bagian sini. Nah, jangan lupa untuk menambah aktuasi pada katup 5/2-nya. Di sini kita pilih yang pneumatic electrically yang bagian nomor 1. Pencet OK, lalu tambahkan labelnya, yaitu sol 1 dan sol 2. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa langsung kita simulasikan. Caranya kita tekan bagian start F9 di atas ini, lalu kita pencet OK di bagian bawah. Lalu di sini kita tekan bagian push buttonnya. Nah, bisa dilihat ya. Nah, cara kerjanya di sini yaitu apabila push button ini ditekan, maka 24 volt ini akan menghubungkan menuju R1, yang dimana R1 ini akan terhubung ke relay 1. Lalu sol 1 ini menghubungkan ke sol 1 di bagian pneumatiknya. Lalu dari sol ini memasukkan angin ke silinder. Setelah itu ke limit switch-nya. Nah, jika sudah mencapai ke limit switch 2, maka limit switch 2-nya akan tertutup dan menghubungkan ke relay, di mana relay ini terhubung ke sol 2. Dan sol 2 ini bekerja sebagai angin yang mendorong kembali silinder ke posisi semula. Jadi seperti itu cara kerjanya. Nah, jadi saat anginnya sudah mencapai ke limit switch 2, maka solenoidnya akan mendorong kembali ke posisi semula. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adwa Sudana Taiba. Di sini saya membuat rangkaian kontrol double acting silinder maju mundur secara kontinu dengan limit switch. Langsung saja. Di sini saya buat double actingnya dulu. Sini saya sediain double actingnya. Lalu katup 5/2-nya, on way flow-nya 2. Nah, kalau sudah di on way flow-nya di sini saya rotasiin menjadi 90 derajat, dan sama juga ini saya ubah menjadi 90 derajat. Nah, saya hubungin saja kakinya. Dan kompresor sini. Lalu saya hubungin kaki empatnya ke kaki on way-nya.
kaki duanya saya ubah juga ke kaki 4. Nah, kalau sudah, yang satunya saya hubungi ke kompresor, yang 5-nya saya ubah terminatornya yang nomor 3 yang bagian segitiga, dan yang 3 juga saya ganti terminatornya yang segitiga. Lalu pneumatikalnya saya ubah yang 1, dan yang samping kanannya juga saya kasih pneumatikalnya yang nomor 1. Nah, kalau sudah, di sini saya kasih sol 1, yang di sebelah kanannya saya kasih sol 2. Jangan lupa ininya kita ubah opening levelnya menjadi 45%. Yang sama kita ubah juga opening levelnya menjadi 45%. Nah, kalau sudah, kita buat yang sebelah kirinya. Di sini saya membutuhkan 24 volt electrical controlnya sama 0 volt. Lalu max switch-nya 62. Nah, kalau plus buttonnya yang di bawah untuk di atas, dan yang di atas untuk yang di bawah. Itu lagi max switch-nya. Jangan lupa kita kasih relay. Kita butuh 3. Dan yang terakhir, valve solenoidnya kita butuh 2. Nah, kalau sudah, langsung saja kita hubungkan kaki-kakinya. Kalau sudah, kita hubungin. Sudah, kita kasih label. Yang ini kita kasih label S1, yang di bawah kita kasih S2. Lalu yang ini kita ubah menjadi R1, yang sebelah kanannya kita ubah menjadi R1 juga. Lalu yang samping yang ketiga ininya kita kasih LS2. Dan yang ini kita kasih R2, dan ini kita kasih R1.
R3. Lalu yang di bawahnya kita kasih LS1. Nah, kalau sudah kita ubah relaynya menjadi R1, dan ini kita R2, R3, dan kalau selanjutnya kita kasih sol 1, ini sol 2. Nah, kalau sudah kita ubah double actingnya, labelnya kita ubah menjadi LS1 ini 0, lalu LS2 ini 100. Nah, kalau sudah kita hidupkan, kita pencet plus buttonnya, kita pencet button yang kedua. Nah, cara kerjanya itu jika plus button 1 ditekan, maka kartu ini akan bergerak maju. Bergerak maju mendorong double acting silinder ini. Dan apabila sudah sampai di LS, maka relay 3-nya ini akan aktif dan juga sol 2-nya akan aktif juga. Dan jika maju setelah menyentuh L1 ini, maka dia akan maju lebih lagi. Kenapa? Karena ada sistem loop. Dah, sampai situ saja. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.